Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Prondon. Hari ini kita ada tamu namanya, nama lengkapnya siapa gue? Lupa aku nama lengkap. Weh parah kamu. Dia panggilannya Koko, ketua. Seriusan aku lupa nama panjangmu kok. Parah ya asli. Ya, Ketua lanjut. Prondon tahun 2019 sampai 2020 sampai bulan apa kamu ya? Bulan November. November. Yang selanjutnya nggak tahu siapa masih. Kita yang, tunggu aja ya. yang pasti aku ragu untuk maju lagi karena aku udah kalah dengan Koko. Ada kesempatan pakai ya. Iya. Bisa nggak sih 2 kali? Bisa lah. Nggak, maksudnya kamu nyalonkan lagi. Anjir, ngaji juga. Sudah. Weh aku ini ngomong berapa kali nih anjir nih? Ini lagi 3 kali. Tidak apa lah. Anjir, asal nggak anjing aja. Oh, itu Itu nggak boleh tuh. Oh, jelas, Nanti jelas. ya. Oke. Jadi aku untuk ngawali podcast nih, aku mau ngasih 3 kata dulu yang sebenarnya 3 kata yang kalau pertama kali orang nyebut Koko, yaitu pertama bugar, 2 bijaksana, 3 kaku. Iya, Dari ketiga kata tuh yang mana yang ingin kamu bantah? Yang dibantah sih kalau tiga-tiganya bener sih. Tiga-tiganya Kalau bener. biasa bilang, kalau kaku masih kaku juga. Cuman yang kaku ini kayaknya bisa dibantah sedikit. Gimana tuh? Kaku ya. Kalau kaku nih memang kayak dulu kaku sih. Dari awal masuk periode untuk jadi maksudnya untuk masuk gimana sih jelasinnya? Jadi periode ini ketika jadi ketua ya masih kaku juga, cuman setelah ini ternyata kaku ini perlu diperbaiki deh. Ini bukan sebuah sifat yang yang bagus lah gitu, yang perlu diperbaiki. Jadinya ya lama-lama berusaha buat luas dan ya mungkin sedikit-sedikit. Ya nggak tahu penilaian orang seperti apa. Nah, gimana? Dari mana kamu sadarnya? Sadarnya? Awal mulai sadar. Nah, awal mulai sih ya pertama nanya dulu sama teman terdekat, termasuk sahabat sih. Aku juga punya 2 orang sahabat, dua-duanya cewek. Percaya nggak kalau misalnya cewek sama cowok sahabatan? Sebenarnya aku udah percaya sih. Cuman ya ada kesempatan. Bercanda, ini bercanda. Ya, jadi ya itu nanya, ternyata kamu berubah ya, kamu lebih beda, kamu lebih bagus. Nah itu sebuah respon positif. Sebenarnya nggak terlalu banyak orang sih, cuman dari yang terdekat itu aja itu sebuah dorongan yang yang lebih besar gitu. Nah buat aku sendiri secara pribadi gitu. Terus abis itu kamu belajar ngubahnya gimana itu biar tidak kaku lagi? Belajar ngubah ya. Nggak, awal ya gimana caranya kamu men-trigger aku pengen tidak kaku lagi, habis itu kamu gimana caranya supaya lebih luas lagi dari itu? Sebenarnya kayak menurutku itu sebuah hal yang dibutuhkan gitu. Nah, ketika hal itu benar-benar butuh bukan karena ingin, jadinya hal itu harus dibuat jadi habit gitu. Ya awalnya sih pertama lebih ke sosialisasi sih, lebih sering sosialisasi sama teman-teman, khususnya itu buat teman-teman koordinator juga, teman-teman keanggotaan di Prondon juga, terus ikut course sama ikut lebih sering nanya sih, lebih tepatnya gitu, lebih sering dengarkan juga. Jadinya lama-lama ternyata aku begini gitu, dan ternyata apa yang harus kurubah aku evaluasi tiap hari gitu. Kalau dari penjelasanmu tadi sih menurutku kamu masih kaku sih. Aku ya, makanya aku nilainya sedikit-sedikit ya. Oke. Aduh. Lanjut. Berarti dari 3 itu tadi kan yang pertama aku bahas, kalau ngomongin Koko yang pasti paling pertama yang muncul di pikiranku itu Koko adalah bugar. Oke. Setiap orang itu pasti punya titik awal. Kamu nggak mungkin kan langsung bertubuh kekar sejak lahir. Oh benar. Itu nggak mungkin. Jadi awal mula sejak kapan kamu nggak usah setiap cowok kan pasti puber, pasti badannya udah mulai tumbuh otot kan. Tapi
kalau bugar itu udah urusan lain lagi. Sejak kapan titik awal kamu ingin membuff ya apa sih istilahnya? Ya nambahin masa Ya, tambahin otot. masa otot lebih daripada manusia rata-rata manusia lainnya. Iya, sebenarnya kayak lebih tepatnya meningkatkan apa ya, standar lah. Iya. Meningkatkan Itu standar. sejak kapan itu? Awal mulanya dan apa yang men-trigger? Jadi sebenarnya itu kayak motivasi seperti itu tuh sudah lama sekali. Dulu SMA itu sering kelahi kan. Tapi sering kelahi walaupun kurus juga kelahi terus, jago juga gitu. Tapi setelah pas balik, bukan balik sih, setelah berangkat ke Rusia, habis itu tahun pertama di Rusia ternyata dari habitnya, dari lifestyle-nya itu mendukung buat uh, kayak healthy lifestyle, terus kuat dan sebagainya, olahraga gitu. Terus pas tahun pertama itu juga ikut klub itu yang isinya Itu waktu banyak. patfak berarti ya? Ya benar, jadi Ah. patfat ya, jadi pelatihan bahasa lah gitu, belajar bahasa setahun. Pas ya tahun pertama itu di Rusia, teman itu di klub itu rata-rata badannya jadi semua gitu, dan itu kumpulan dari penari, terus parkour yang bolak-balik lompat apa salto lah sebagainya, terus wushu, terus ada banyak kayak gitu. Jadi aku belajar banyak sama mereka, dan aku juga ngelajarin silat ke teman-teman Rusia juga, jadinya kita saling nimbal balik. Tapi di situ walaupun setidaknya gimana ya, yang dulunya aku merasa kuat di SMA, tapi ternyata pas di bukan di SMP, pas di masuk perkuliahan, masuk tahun pertama di Rusia, itu kayak yang paling lemah gitu. Jadi dari situ, oh ternyata standarku, oh, bisa dibilang standarnya orang di Indonesia untuk orang kuat, orang yang berandal itu beda loh di Rusia. Jadinya pada waktu tahun pertama nggak pulang, maksudnya teman-teman rata-rata pulang, bukan rata-rata, semuanya pulang. Jadi aku satu orang sendiri itu di kota Semara, orang Indo sendiri, nggak ada pulang sama sekali. Ya udah, jadinya ya latihan aja terus. Ya itu juga awal-awal pemula ya, Di masih mana itu newbie. latihannya? Latihannya waktu itu tahun pertama itu jadi member gym. Member gym itu pas datang pertama lengah-pelengok, itu pakai bahasa Rusia juga. Oh kamu baru pertama ikut gym ya, kayak gitu. Asli itu kayak masa yang kelihatan kayak bodoh banget gitu kan. Oh iya, kayak gitu. Oh iya, sudah sini kayak gitu. Loh, bayar kah? Kayak gitu. Enggak usah bayar. Jadi dari situ Oh, aku gratis belajar di banyak. situ. Iya benar. Dari situ belajar banyak, terus setelah itu mulai dari nge-upgrade, mulai dari makanannya, habis itu pola latihannya, dan sampai sekarang sudah hampir berapa? Hampir 4 tahun lah di jalan di fitness ini. Lebih ke martial art sih, martial art, fitness dan sebagainya. Ke healthy lifestyle. Oke, lanjut. Martial art. Mm-mm. Kan orang juga ketertarikannya beda-beda kan. Ada aku martial art ndak senang itu kayak aku senang dengan sport entertainment misalnya, kan aku senang WWE. Tapi ada juga orang yang senangnya martial art yang bela WWE itu termasuk sport kayak itu? itu sport entertainment dong. Oh. Sport tapi entertainment. Oke, Itu tuh banting ndak editor loh, itu betulan loh. Oh iya beneran sih, asli sampai luka-luka gitu ya. Nah, tapi kan ada juga yang senangnya martial art. Apa sih mengasihkannya dari orang kelahi betulan kamu tontonin gitu? Kalau betulan sebenarnya feel yang gimana ya? Nontonnya senang, juga feel buat ngelakuinnya juga seneng gitu, karena kita tahu kan dimana rasanya, karena dulu juga atlet dari SMP ya. Ah, Jadi ngerasanya apa itu kamu dulu waktu sampai? atlet silat karate. Silat Nah, karate. silat karate, jadi ngerasanya itu kayak adrenalin terpacu, dan juga teknik-teknik yang ada di sana itu apa ya, ya termasuk UFC. Aku fans banget UFC,
terus fans berat sama McGregor. Nah dari situ kayak terasa gitu nah feel-nya gimana kita ada di gelanggang gitu kan, terus gimana kita ngeluarin tekniknya, terus apa ya, ya mulai semua yang ada di sana itu kayak merasa kembali menjadi atlet lagi gitu nah. Dan juga ya memang senang sih karena keluargaku juga secara keseluruhan, bukan cowoknya semua yang ada di keluargaku juga punya martial art masing-masing gitu. Apalagi nih? Jadi ada kenikmatannya gitu yang ngeliat orang pukul-pukulan gitu ya. Nikmat juga sih kalau mukul orang. Oh ya, balik lagi ke tadi soal gym. Kan selain exercise secara langsung juga pola makan. Itu kan penting juga. Benar-benar. Aku ini masih kan berseliweran banyak sekali kan orang-orang ngasih tahu misalnya ikut diet yang ini, ikut diet yang ini. Sebenarnya paling betul yang mana sih kok? Karena kamu sebagai pelakunya. Kalau dari kamunya gini. Sebenarnya kalau intinya diet itu istilahnya, walaupun kamu diet apa kek, diet OCD kek, keto kek, diet air kek dan sebagainya, itu macam-macam itu namanya itu sama diet. Pokoknya kalau misalnya ini diet yang paling ampuh di antara diet yang lain itu bullshit banget. Jadi diet, intinya diet itu defisit kalori gitu. Jadi makanan yang kamu makan tiap hari itu harus kalorinya lebih sedikit daripada kalori yang kamu perlukan di hari itu juga gitu. Jadi kita bisa track kalori berapa. Misalnya orang itu kalau cowok ya kalau nggak salah 15 sampai 1500 sampai 2000 kalori per harinya untuk dihabiskan gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan gitu, yaitu kita makan kurang dari itu kalorinya gitu. Sebenarnya itu aja, apapun makanannya gitu. Jadi cukup kurang daripada standarnya makanan sehari aja gitu ya. Iya benar. Kebutuhannya gitu ya. Jadi kita perlu intinya diet itu ya perlu benar-benar nge-track kalori kita yang harusnya lebih kecil lah dari apa yang kita perlukan hari itu juga. Jadi walaupun misalnya puasa gitu kan seharian kan ndak juga dirapel gitu kan, ndak makan siang. Jadi jatah makan siang buat makan malam gitu, ndak gitu. Iya ya sama aja sih itu. Ya ndak kalori defisit juga gitu. Ibaratnya kamu sarapan pagi makan burger, siangnya makan burger lah ya. Terus habis itu kamu rapel tuh pas puasa, malamnya gue makan 2 burger, mana 3 burger kan karena kelaparan, ya sama aja, kan diet juga. Nah, emang burger itu perasaan gue satu burger itu juga udah melebihi daripada yang sehari loh kalorinya, iya nggak sih? Lebih tepatnya dia aku kurang tahu ya, cuman burger itu di dalam burger itu kan banyak minyak ya, dan minyak itu banyak di 100 milinya itu ya nggak sampai 100 mili dalam burger itu, cuman di setiap milinya itu banyak kalori yang terkandung gitu. Makanya untuk diet, orang-orang yang mau diet itu sangat perlu untuk menghindari makanan-makanan yang berminyak, gorengan dan sebagainya, karena apa? Mereka itu punya, maksudnya minyak itu sendiri kalorinya terlalu banyak gitu. Ya itu sih intinya. Ya, lanjut deh. Kan 3 tadi kan yang kesebut. Kaku tadi kita dibahas udah di awal tadi kan. Baru bugar udah. Bijaksana. Bijak ya. Nah, menurutku ini pertanyaanku ya. Menurutmu mencalonkan lagi kedua kali itu sebuah keputusan yang bijaksana atau enggak? Kemarin. Mencalonkan yang kedua kali ya. Oh iya benar. Pertama jujur ya gagal ya. Oke, jadi tahun berapa nih kamu gagal ya? 2018. Sebentar, cara kita hitung ya. 2015, 2016, 2018 dong, kan Adi kan itu. Iya, 2016, 2017. 2017. 2016, 2017 ya, 2016. 2016, 2017 Koko sempat mencalonkan jadi ketua Prondon dan gagal. Kemudian dia merasa pede untuk mencalonkan diri kembali pada tahun 2019. Apa yang membuat
kamu membutuhkan satu periode skip untuk mencalonkan kembali? Sebenarnya ceritanya apa ya, panjang sih kalau Tidak misalnya. apa, kita punya setengah jam di sini, bro. Masih berapa menit lagi kita? Tidak ada batas. Terus ada batas. Aduh. Sebenarnya kayak Ini sebenarnya tema yang pengen ku bahas ini. karena ini wawancaranya juga calonnya, aduh. Oke. Iya benar. Jadi, Lanjut. jadi sebenarnya mulai dari keluarga ya. Ini jauh ini Wah, kita. Mulai dari keluarga langsung. Dan Mulai dari keluarga ya. Jadi keluarga itu kalau misalnya ngelihat aku sama ya semua orang lihat ke aku, ya itu sudah cerminan dari bapakku gitu. Nah, apa yang dia ajarin ke anaknya itu semua ada di aku ya. Kalau saudara yang lain itu sudah tidak ada gitu. Nah, pelajaran kepemimpinan itu yang paling diutamakan di keluarga, khususnya ke aku sendiri sih gitu. Jadi mulai dari martial art, terus bagaimana menanggapi orang, terus bagaimana berperilaku baik, itu semua cerminannya bapakku ada di aku. Ya aku anggap dia itu pahlawanku lah gitu di dalam keluarga. Nah dari situ diajarin kalau misalnya menjadi ketua, menjadi pemimpin lebih tepatnya itu sebuah tanggung jawab yang besar dan juga hanya orang-orang terpilih. Dan orang-orang terpilih itu ya ditunjuknya aku gitu. Nah, kamu itu orang terpilih gitu. Karena bapak adalah pemimpin gitu. Oh, kamu anak pertama? Aku anak, complicated sih. Bisa dibilang anak pertama. Seperti itu. Oke. Jadi anak pertama, terus ya seperti itu dia dikasih paradigma. Jadi selama SD sampai SMA itu jadi ketua kelas terus. Bukan karena ya mencalonkan diri juga ditunjuk gitu. Karena track record dan sebagainya, makanya kita perlu portofolio, gimana caranya kita membangun pribadi kita, reputasi kita. Nah, terus dari situ juga sempat jadi ketua OSIS walaupun setengah masa jabatan di SMA 1 Balikpapan. Nah, dari sini juga aku merasa kalau misalnya di dalam diri ini malah di dalam diri setiap orang itu ada jiwa kepemimpinan gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang itu malah menahan jiwa itu gitu, menahan perasaan-perasaan itu. Pada dasarnya juga setiap manusia kan memimpin dirinya masing-masing gitu. Dan beberapa orang yang berani gitu mengeluarkan istilahnya apa yang dia miliki gitu, padahal ya semua orang bisa gitu. Nah dari situ kenapa enggak gitu. Dari sebenarnya pas di Samara juga walaupun enggak secara officially gitu, juga bisa dibilang aku ketua Permira Samara, jadi ngehandle Samara dulu karena anggotanya juga dari Kalimantan semua gitu. Cuman cuman satu orang yang di luar dari PKC pas masaku itu, dan itu termasuk permira terbaik. Nggak tahu kenapa menjadi permira terbaik, tapi itu sebuah ya rasa bangga gitu. Dan sampai pada perondon gitu yang membawa sifat kaku itu, jadinya pas perondon itu sebenarnya masa yang sangat pelik sih, masa yang kayak sangat benar-benar jatuh. Ibaratnya kamu sekarang pas masa itu aku itu sudah ketabrak mobil, habis ketabrak mobil itu diinjak-injak, habis diinjak-injak dilindas mobil lagi gitu. Nah sebelum menyalonkan diri menjadi ketua perondon itu ini tahun 2016 ya? Ya 2016 banyak hal-hal yang pelik ya. Ya, 2017 dong, kalau 2016 masih di
Rones itu 2017. Iya 2017. Iya, 2017. 2017. Benar-benar 2017, pas masa 2017 itu masa yang pelik ya. Jadi sebelum mencalonkan diri itu ada beberapa kayak problem yang menurutku besar gitu. Soalnya ya jujur aja itu putus sama pacar gitu kan. Ya yang itu berat hubungan- kok memang, aku akui. Iya. Buat teman-teman, ini sebuah pengakuan ya. Jadi sebuah pengakuan kalau putus cinta dengan hubungan yang sudah dibangun beberapa tahun ya kan. Iya. Ya, beberapa tahun itu sebuah hal yang sangat Wajar. wajar dan sangat menjatuhkan gitu. Iya, wajar kalau memberatkan. Iya, berat sekali kayak gitu. Soalnya kita ngebahas tentang masa depan kita dan sebagainya dengan Iya. orang tersebut. Nama anak pertama siapa? Nama bener sih, bener. Iya. Ya nggak tahu lah, antara memang karena apa ya? Karena memang di hubungan itu lama atau karena memang sudah itu cuman cinta SMA tapi nggak tahu sih. Gitu. Nggak ada nama cinta SMA, cinta lah. Iya, bener itu, bener. Nah. Ya itu pada masanya. Jadi itu hubungan itu sudah lama bertahun-tahun dan pada saat itu memang waktunya untuk berpisah. Cuman ya perlu recovery sampai berapa bulan gitu. Iya bisa dibilang setahun gitu. Masih lama juga ya. mengingat dan sebagainya gitu. Ya terus tapi dari situ juga banyak makna sih, maksudnya oh ternyata begini maksudnya banyak hikmah yang kita bisa ambil dari situ gitu. Banyak titik balik dan juga pada masa itu satu tadi putus, kedua tentang perkuliahan. Pokoknya sebelum pulang ke Indo jadi ada masalah dan masalah itu sampai dikerumuni. Jadi aku ada di satu ruangan, di ruangan itu tuh dikelilingi sama penanggung jawab hubungan mahasiswa internasional satu, terus sekretarisnya, habis itu wakil dekan sama satu lagi wakil dekan kayak gitu. Di situ aku dieksekusi. Diapain itu kok? Kemarin. Pokoknya kayak apa yang bisa dibahas di situ dibahas lah tentang bagaimana ini mahasiswa Indonesia cuma satu ini yang nggak sesuai dengan jalur kayak gitu. Maksudnya kayak ya ada problem lah di situ. Pokoknya dibahas terus kan. Wah itu titik balik, istilahnya kayak titik terendah kedua gitu. Ya pemicu titik terendah itu. Dan ketiga itu nggak terpilihnya menjadi ketua Prendon itu. Jadi pas titik yang ketiga ini sudah yang ada di puncak, jadi itu sedih banget, jadi traumatik banget sih lebih tepatnya. Kayak ya mungkin bukan karena nggak terpilihnya, tapi karena memang sudah dipacu dengan sebelumnya, jadi itu kayak sudah titik yang batas lah kayak gitu. Itu sedih banget. Dan itu recovery-nya mungkin bisa sampai ya aku bilang tadi sampai 1 tahun. Tapi dari situ sering sih mempertanyakan gitu, mempertanyakan keberadaannya gitu. Mempertanyakan kenapa sih hidupku seperti ini gitu. Ya padahal masih banyak sih kehidupan orang yang lebih susah lagi. Cuman setiap orang pasti mengalami itu kan. Gitu. Dan itu hal yang wajar. Jadi saat itu sudah selama setahun, lumayan setahun, jadi baru sampai di titik ternyata ada hikmahnya gitu. Ternyata aku masih kurang baik. Ternyata dalam hubunganku itu memang gak sehat kemarin dan memang harus berpisah gitu. Dan juga untuk pergi kuliahan memang perlu ada yang diperbaiki dan aku juga perlu mengupgrade lah istilahnya dunia perkuliahanku, dunia profesionalku, dunia olahragaku dan segala tentang aku harus perlu diupgrade gitu.
Jadi ya mulai dari kaku-kaku itu yang tadi dijelaskan, nah itu salah satunya sih gitu. Dan juga bagaimana aku maksudnya bagaimana aku memandang sesuatu hal gitu yang kurang, menurutku yang dulunya kurang sekarang lebih terbuka lagi gitu. Sebenarnya banyak masalah banyak yang kita dapatkan ketika kita dihadapkan dalam situasi masalah yang sangat besar gitu. Nah, jadi dari situ aku bersyukur banget, dan itu menjadi titik balik aku untuk ya mengupgrade, walaupun sampai sekarang aku merasa belum cukup ya. Maksudnya belum cukup dengan standar yang aku pasang gitu, tapi setiap harinya ya aku mengarah ke situ gitu. Aku yakin akan mengarah ke situ gitu. Nah, dari situ mengapa aku ngomongnya aku terus ya. Jadi mengapa pas tahun 2019 kemarin itu mencalonkan kembali gitu. Sebenarnya kayak udahlah ya persetan aja lah kayak gitu. Maksudnya kayak ya aku memang memang setiap orang adalah pemimpin, dan kayaknya aku perlu stand up ini gitu. Dan di situ ya seperti yang seperti yang kita lihat gitu kan, maksudnya kayak gak ada ngomong kan aku. Asli itu nggak apa ya. Loh, di antara kita yang ngomong kan cuma Arik aja. Mana ya kamu ngomong. Enggak, aku udah ngomong kok. Aku tiba-tiba aja juga. Asli ya itu sih sebenarnya. Dari sisi aku juga percaya sama calon-calonnya, bukan hanya aku kemarin, karena ada juga Reja, ada juga Arik, dan juga dua orang ini memang aku percaya gitu menjadi pemimpin yang baik. Cuman ketika teman-teman ini lebih memberikan kepercayaannya kepada aku, ya berarti inilah yang harus aku jalani gitu. Dan bukan berarti karena dari pemilihan kemarin dari 3 orang ini aku yang terbaik, bukan, karena memang Jelas enggak lah, itu enggak mungkin sih. ya bukan ya nggak mungkin gitu kan. Maksudnya kayak ya memang itulah itu ada kesempatannya gitu. Maksudnya itu waktunya, ya ini kesempatan aku iya, gitu. kesempatannya Koko. Dan mungkin bisa jadi kesempatan yang teman-teman yang lain gitu. Jadi ya karena ini sudah menjadi kesempatanku. Ini kesempatan Arik juga sih, karena kalau aku yang jadi, Arik nggak mungkin jadi wakil sih. Iya. Aku juga random juga sih. ada saya juga karena ngangkat si Arik sama si Reja. Ya, ini kesempatan lah buat kita semua merasakan masing-masing. Benar-benar gitu. Tapi itu belum menjawab ya kok pertanyaanku. Apa? Kenapa nggak tahun lalu kamu nyalonkan juga? Oh, karena skip ya? Ya, kenapa skip? Kenapa harus skip? Skip ya, karena ya pada masa itu aku juga belum sih. Belum siap? Iya, belum siap. Maksudnya kayak itu belum titik balik gitu. Nah, belum titik balik, dan aku masih terbayang dengan Kekalahan sebelumnya. Ya bisa dibilang gitu dan juga. Lain-lainnya juga. Dan yang lain-lainnya juga, dan juga menurutku aku belum pantas gitu nah. Aku belum pantas karena memang the best result comes from the best preparation kan. Jadinya ya memang aku persiapkan gitu, mulai dari pribadiku sendiri dan juga teman-teman kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Jadinya aku siap dan aku maju gitu. Oke, pertanyaan penutup deh nih. Ini selalu ingin kutanyakan sih ke orang-orang yang bertubuh bugar dan bergaya bijaksana. Benar. Kapan terakhir kali kamu nangis? Terakhir kali nangis ya? Iya. Terakhir kali nangis. Sebenarnya enggak ingat ya, tapi kalau nangis enggak lama sih. Maksudnya mungkin ada dalam sebulan ini, April ini nangis.
Ini ya jujur aja ya, aku ya Hanes, maksudnya aku orangnya kalau ngobrol ya karena ndak senang kayak misalnya harus ada beberapa yang ditutupi, tapi juga bisa jaga rahasia gitu. Baru Bisa jaga rahasia. Cuman ya jujur aja kalau nangis sih nggak kayak orang yang perlu ditutupi. Jadi sebulan ini ada nangis. Nangis itu mikirin karena itu juga habis sholat. Contohnya ya apa, bukan contohnya sih, seingatku kalau habis subuh kan nggak salah. Nah subuh itu jadi biasanya pemicu nangis itu lebih ke mikir betapa diriku tidak bermanfaatnya kemarin gitu. Nah misalnya kayak kemarin itu cuman baring-baring aja, dan melakukan aktivitas yang pertama buat bermanfaat buat diri sendiri, kedua bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada yang lain gitu. Nah kayak ya contohnya kalau misalnya sudah senyum sama teman kayak gitu, say hello gitu aja, itu merasa aku ngerasa seneng gitu. Nah, sudah cukup gitu. Nah itu sebuah istilahnya sebuah amal yang aku berikan di hari itu. Nggak tahu ya berapa amal yang aku kerjakan, cuman aku harus evaluasi tiap hari. Tapi ketika itu nggak ada, sebenarnya kemarinnya karena cuman tiduran di rumah aja sih, terus habis itu nonton One Piece sampai elek coy, asli. Jadi ya itu sih, kayak kadang-kadang sedih gitu, nggak bisa bermanfaat buat yang lain gitu kan. Nah itu aja sebenarnya, apalagi sama orang tua gitu, kadang-kadang sedih. Cuman ya kalau orang tua sebenarnya ya memang tuh kadang-kadang orang, pemicu orang kan kadang karena orang tua ya. Sebenarnya kalau orang tua aku percaya banget, maksudnya percaya banget ini karena didikannya mereka itu orangnya memang tegas, mandiri, dan juga memang nggak, orang tua itu nggak ngerepotin gitu. Nah makanya aku mikirnya memang mindsetku ketika aku menjadi orang tua nanti, kalau umurku panjang ya gitu, menjadi orang tua nanti ya sebaik mungkin aku buat anakku ini tidak istilahnya tidak mengkhawatirkan aku gitu. Nah seperti itu. Jadinya dari sejauh ini ya karena aku memikirkan tidak bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, dan yang orang tua sih memang kadang, tapi ya itu sih intinya gitu kalau untuk orang tua. That's it. Oke. Jadi kalau menurutku sih jawaban yang paling masuk akal yang kedua sih, karena masa ada orang yang nangis gara-gara nggak ngapa-ngapain, cuma nonton One Piece itu. Nggak masuk. Itu cuma bridging untuk jawaban yang sebenarnya. Biasa orang kaku gitu. Oke, terima kasih untuk para penonton. Sampai jumpa. Dadah.